Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lowongan Kerja Indonesia. Nah, seperti biasa ya, admin akan memberikan informasi lowongan kerja. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali singgah di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Tujuannya ketika admin update lowongan kerja di channel ini, kalian jadi orang yang pertama menerima informasi lowongan kerja. Nah, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa ya like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan mengetahui info ini. Dan tentunya kalian akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sudah menyebarkan kebaikan. Oke, langsung saja ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, kali ini saya akan memberikan informasi lowongan kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf ya, Sabtu dan Minggu kemarin saya tidak upload karena charger laptopnya ketinggalan ya. Jadi saya tidak bisa merekam untuk lowongan pekerjaan. Nah, kali ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jawa Barat ya sedang membutuhkan 50 tenaga kerja sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri. Oke, kita lihat persyaratan umumnya ya. Nah, untuk persyaratan umumnya nanti teman-teman baca ya. Saya hanya baca sekilas saja. Yang pertama, warga negara Indonesia. Kedua, berusia minimal 18 tahun, maksimal 40 tahun per 1 Januari 2020. Berkelakuan baik, memiliki pendidikan dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, sehat jasmani dan rohani, dan selanjutnya ya. Silakan teman-teman baca ya. Oke, itu dia persyaratan umumnya. Kita lanjut ke persyaratan khusus ya. Di sini ada beberapa kualifikasi keahlian teman-teman ya. Nah, ini untuk asisten verifikator berkas AVB, pendidikan minimal D3 semua jurusan, memiliki kemampuan dan tingkat kecermatan yang baik dalam meneliti, menyusun berkas. Untuk posisi operator komputer, persyaratannya ini teman-teman ya. Kualifikasi khususnya, silakan teman-teman baca ya. Di sini sekilas saja. D3 semua jurusan, memahami hardware komputer dan menguasai aplikasi Microsoft Office. Khusus untuk pelamar pada kantor pertanahan Kabupaten Bandung diutamakan memiliki kompetensi teknis. Dan selanjutnya silakan teman-teman baca ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk posisi pengelola aplikasi teman-teman ya. Kualifikasi khususnya ini silakan dibaca teman-teman. Ini sekilas ya, minimal S1 semua jurusan, memiliki kemampuan di bidang programming, network, aplikasi komputer, dan seterusnya. Untuk customer service officer atau CSO ya, ini pendidikan minimal S1 semua jurusan, mampu berkomunikasi dengan baik dan berpenampilan menarik. Silakan dibaca teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke posisi berikutnya, yaitu asisten pengadministrasi umum atau APU, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, memiliki pemahaman yang baik serta pengalaman tentang sistem administrasi perkantoran dan seterusnya. Silakan teman-teman baca ya informasi khususnya atau kualifikasi khususnya. Oke, kita lanjut ke persyaratan administrasi. Nah, surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar ditujukan kepada unit kerja yang dilamar sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia. Dilampiri dengan fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi ijazah terakhir, pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 2 lembar, daftar riwayat hidup ya dengan melampirkan keterangan pendukung diantaranya pelatihan,
pengalaman kerja, penghargaan dan sebagainya bila ada, surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah, dan persyaratan huruf E, huruf F, dan huruf G dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi PPNPN. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya. Nah, surat lamaran beserta berkas lampirannya disusun dalam map dengan dituliskan nama jabatan, kode yang dilamar, dan nama kantor pertanahan pada halaman depan map dan dimasukkan dalam amplop coklat. Dituliskan kata lamaran PPNPN pada pojok kanan atas dengan warna map sebagai berikut. Nah, jadi ini ada warnanya masing-masing teman ya. Nah, untuk jabatan AVB berwarna merah ya atau mapnya. Jabatan OK mapnya berwarna biru, jabatan PA mapnya warna hijau, jabatan CSO mapnya kuning, jabatan APU mapnya warna oranye. Silakan teman-teman lihat lagi ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya. Nah, tata cara pendaftarannya bagaimana? Di sini tertulis ya, pengumuman penerimaan PPNPN diumumkan pada halaman web ini bit.ly 2021 mulai tanggal 26 November 2020 dengan scan QR code di bawah ini ya. Ini teman-teman pengumumannya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan 3 Desember 2020. Nanti sudah dimulai teman-teman ya, tanggal 26 kemarin. Pendaftaran dan pemasukan berkas lamaran dilakukan di kantor wilayah atau kantor pertanahan setempat sesuai dengan formasi dan unit kerja yang dipilih. Jadi teman-teman datang langsung ya di tempat kantor wilayah atau kantor pertanahan setempat yang posisi teman-teman ambil ya. Nah, untuk posisi nanti ya di belakang akan saya tunjukkan. Nah, lamaran yang dikirimkan tidak sesuai dengan unit kerja yang dipilih dinyatakan tidak memenuhi syarat. Lamaran yang ditujukan pada lebih dari satu formasi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Teman-teman harus mendaftar untuk satu formasi saja ya. Lamaran yang dikirimkan sebelum dan sesudah waktu pendaftaran yang ditentukan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman mengirimkan dari tanggal 26 sampai 3 Desember ini teman-teman ya. Di luar itu maka berkasnya tidak diterima. Oke teman-teman, silakan dibaca kembali. Oke, kita lanjut ya ke pengumuman hasil seleksi administrasinya. Nah, pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan diumumkan pada halaman web ini ya pada tanggal 4 Desember 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib membawa kartu peserta ujian pada saat ujian tertulis, praktek, dan wawancara ya teman-teman ya. Nah, tanggal ujiannya akan diinformasikan pada saat pengumuman lulus seleksi administrasi. Tempat ujiannya akan diinformasikan juga. Materi ujiannya nanti ada tes tertulis seperti tes kompetensi dasar ya atau TKD, ada praktek, ada wawancara. Oke, itu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi dan pelaksanaan ujiannya. Silakan teman-teman baca ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Nah, ketentuan umumnya seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Oke. Panitia seleksi PPNPN kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya terhadap oknum yang memungut biaya. Oke, keputusan tim seleksi PPNPN kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional Jawa Barat bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, itu informasinya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman nanti kurang jelas di pause saja ya setiap menonton videonya. Oke, ini ada jumlah formasinya. Bisa teman-teman lihat ya. Unit kerja Kanwil BPN Prop Jabar itu ada jabatannya Customer Service Officer, ada operator komputer, ada asisten pengadministrasi umum ya APU. Formasinya 211. Kuota pendaftarannya ini teman-teman. Jadi teman-teman buruan ya. Oke ya, untuk unit kerja berikutnya di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi,
jabatannya asisten pengadministrasi umum atau APU ya. Kodenya ini ingat teman-teman ya, kodenya sebelah jabatannya. Formasi dibutuhkan 1, kuota pendaftarannya 5. Silakan teman-teman lihat ya. Selanjutnya di kantor pertahanan Kabupaten Cianjur ya, jabatannya ada operator komputer, dibutuhkan 4 formasinya. Kuota pendaftaran 20. Selanjutnya asisten pengadministrasi APU, dibutuhkan formasinya 2, kuota pendaftarannya 10. Ada asisten verifikator berkas, dibutuhkan 2, kuota pendaftarannya 10. Ada pengelola aplikasi, dibutuhkan 1, kuota pendaftarannya 5. Ada customer service officer ya atau CSO, formasi 1, di kuota pendaftarannya 5. Silakan teman-teman lihat ya. Ingat teman-teman ya, pemilihan formasi cuma 1 saja, jadi teman-teman pikirkan mana yang cocok buat teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu kantor pertahanan Kabupaten Karawang. Formasi jabatannya itu asisten pengadministrasi umum ya. Formasi yang dibutuhkan 4, kuotanya 20. Ada kantor pertahanan Kabupaten Subang, formasinya dibutuhkan pengelola aplikasi atau PA. Formasi dibutuhkan 1, kuotanya 5 orang, kuota pendaftaran. Nah, kantor pertahanan Kota Cirebon, formasi jabatan yang dibutuhkan yaitu asisten verifikator berkas atau AVB ya. Formasinya 1, kuota pendaftarannya 5. Ada kantor pertahanan Kabupaten Cirebon, formasi jabatannya pengelola aplikasi PA dan asisten pengadministrasi umum ya, masing-masing 1 kuotanya, dan kuota pendaftaran ada 5 ya, masing-masing 5. Silakan teman-teman lihat ya. Ada juga kantor pertahanan Kota Bogor, formasi jabatannya pengelola aplikasi. Formasi jabatan yang dibutuhkan 1 dan kuota pendaftarannya 5. Silakan teman-teman lihat kembali ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Selanjutnya kantor pertahanan Kota Bandung, formasinya asisten pengadministrasi umum. Kuota yang dibutuhkan itu formasi yang dibutuhkan 10, kuota pendaftarannya 50. Ada kantor pertahanan Kabupaten Bandung, formasi jabatannya pengelola aplikasi dan operator komputer ya. Formasi yang dibutuhkan 2 dan 4, kuota pendaftarannya 10 dan 20. Silakan teman-teman baca ya. Ya, kita lanjut. Nah, ada kantor pertahanan Kabupaten Bandung Barat ya. Formasinya asisten administrasi umum atau APU. Formasi yang dibutuhkan 3 dan kuota pendaftaran 15. Ada kantor pertahanan Kota Cimahi ya. Formasinya pengelola aplikasi PA atau operator komputer ya, OK. Masing-masing 1 dibutuhkan dan kuota pendaftaran masing-masing 5. Ada kantor pertahanan Kabupaten Tasikmalaya. Formasinya asisten pengadministrasi umum atau APU. Formasi yang dibutuhkan 2 dan kuota pendaftaran 10. Ada kantor pertahanan Kabupaten Garut ya, sama posisinya administrasi umum, kuotanya 1 dan kuota pendaftar adalah 5. Ada kantor pertahanan Kabupaten Ciamis ya, formasinya asisten pengadministrasi umum, formasi yang dibutuhkan 1 dan kuota pendaftaran 5. Dan terakhir kantor pertahanan Kabupaten Pangandaran, asisten pengadministrasi umum, kuota formasinya itu 1 dan yang dibutuhkan 5. Jadi totalnya ada 50 tenaga ya teman-teman yang dibutuhkan di masing-masing wilayah di daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi teman-teman sesuaikan ya di daerah mana teman-teman mau.
Untuk pengiriman berkasnya sesuai unit kerja teman-teman ya. Dan warna amplopnya tadi sesuai yang tertera di sini teman-teman ya. Surat lamaran beserta berkas lampirannya disusun dalam map dengan dituliskan nama jabatan, kode yang dilamar, dan nama kantor pertahanan pada halaman depan map, dan dimasukkan dalam amplop coklat dengan dituliskan kata lamaran PPNPN pada pojok kanan atas dengan warna map sebagai berikut teman-teman ya. Ini teman-teman. Oke teman-teman ya, itu mapnya. Dan untuk tata cara pendaftarannya silakan teman-teman baca kembali apabila kurang jelas. Untuk poin 3 ini teman-teman ya, pendaftaran dan pemasukan berkas lamaran dilakukan di kantor wilayah atau kantor pertahanan setempat sesuai dengan formasi dan unit kerja yang dipilih. Jadi jika teman-teman ngambil di Bandung Barat, maka teman-teman mengirimkan berkasnya di kantor pertahanan setempat. Begitu juga kalau di Subang atau di kota-kota lain ya. Jadi teman-teman mengirimkan sesuai unit kerja yang teman-teman ambil. Poin nomor 4 nih ya, lamaran yang dikirimkan tidak sesuai dengan unit kerja yang dipilih dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan ingat teman-teman ya, sia-sia teman-teman apabila teman-teman mengirim ke unit kerja yang berbeda atau unit kerja yang tidak sesuai dengan formasi yang teman-teman ambil. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi lowongan kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share-nya, dan subscribe pastinya ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam mengupdate informasi lowongan pekerjaan lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lowongan kerja Indonesia.